Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh salahil jasadi wa ruh ila hawdrat Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zuhdi wa dhurriyyati wa ahli baiti ajma'in subhanallahi wa salihin abadillah khususan al-imam al-kutub al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad wa usulih ورحمنا الله درجاتهم في الجنة ويعدها بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ومعروف الدين ابنهم الآخر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmatnya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita di pagi hari ini dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus zikir dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah terima amal kita, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah, di antara amalia hati ya. Jadi amal itu kan ada dua. Taat itu ada dua, ada taat zuhir, ada taat batin ya. Kalau taat zuhir ini taat yang berhubungan dengan anggota badan, seperti lisan. Kayak kita tadi lisan kita tuh taat namanya, berzikir, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat zuhir, taat yang berkaitan dengan anggota badan, lisan. Ada lagi taat yang berkaitan dengan anggota badan seperti tangan. Seperti kita misalnya ada orang menyeberang, orangnya kagak ngeliat, kita seberangin, kita pegangin tangan dia, kita seberangin. Itu bagian dari taat zuhir. Karena berhubungan dengan tangan kita. Kita pegang tangan orang tua, tangan orang kagak melihat, kita seberangin ya ke seberang jalan. Itu taat zahir. Ataupun kita misalnya megang tasbih, taat zahir. Ya, tangan kita menghitung supaya enggak lebih hitungan tasbihnya 33, hamdalah 33, takbir 33. Kita gunakan dengan menggunakan jari-jari kita. Subhanallah, subhanallah. Itu taat zahir. Lisan yang mengucap subhanallah, sementara tangannya ya, tangannya menggerak-gerakkan dengan hitungan tasbih. Atau ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tangan kita angkat gitu. Nah, itu namanya termasuk taat zahir. Atau kita mendengarkan nasihat-nasihat agama dengan menyimak ya, mendengarkan, itu mantap taat zahir. Berkaitan dengan telinga kita ya, dengan lisan, dengan tangan, dengan atau mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Ketika kita baca Quran, kita hafal surat Yasin, hafal sih surat Yasin. Seandainya kita nggak lihat Quran juga hafal kita, tapi kita gunakan Quran untuk melihat. Nah, itunya taat zahir, mata kita gunakan untuk melihat lafaz-lafaz Al-Quran, yaitu surat Yasin. Itu berkaitan dengan anggota badan. Nah, ada lagi taat yang berkaitan dengan hati kita. Di hatinya dilihat ada apa gerangan di dalam hatinya, gitu. Itu taat batin banyak ya. Di antaranya Imam Al-Haddad mengatakan di sini, di antara taat batin yang tertinggi nih, yang termulia adalah punya rasa cinta kepada Allah.
ketika hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu hati memiliki taat yang sangat mulia. Karena ibadah itu Pak, kalau di ibadah nih, kalau didorong dengan rasa cinta itu kan beda ngerjainnya. Iya, sebab itu cinta itulah yang mendorong orang ibadah kepada Allah dengan semangat, dengan khusyuk, dengan maksimal, karena dorongan cinta. Dan kita memang kurang apa dari Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah banyak karuniakan kepada kita nikmat. Seandainya ada tetangga kita baik dengan kita, otomatis kita bakal cinta. Ada orang kaya, dermawan, dia sering memberikan sesuatu kepada kita, kita akan jatuh cinta pada orang kaya yang dermawan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat dermawan kepada kita. Sampai-sampai itu kita, Masya Allah ya, 24 jam napas kita ini keluar masuk tanpa bantuan oksigen ya. Iya, itu kan sebuah nikmat besar dari Allah. Belum nikmat yang lain-lainnya dari yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita jangan sampai lalai daripada kedermawan Allah. Coba kita merenung bagaimana Allah sangat-sangat dermawan dengan kita. Telah memberikan nikmat kepada kita jadi manusia, nikmat kita dijadikan orang Islam, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, nikmat kita diberikan fasilitas hidup di dunia ini, makan setiap hari, tidur enak, ya semua serba nikmat. Itu kan nikmat dari siapa lagi? Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun nikmat yang kalian rasakan, itu kamu harus yakin semuanya dari Allah. Sehingga timbul tuh perasaan cinta kepada Allah. Kalau udah punya cinta kepada Allah, maka otomatis ibadahnya itu akan semangat. Ibadah itu bukan satu beban lagi, ya, beban berat bukan, tapi ibadah ini sebagai makna daripada syukur kepada Allah. Nah, makanya itu cinta termasuk nilai ibadah hati yang paling tinggi. Bahkan orang kalau punya cinta kepada Allah, dia akan menemukan manisnya iman. Iman itu ada yang manis. Nikmatnya ibadah ketika sudah menemukan manisnya iman. Gimana? Tanamkan kecintaan kepada Allah. Bagaimana tuh supaya kita cinta? Kalau ingetin nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Ya, sekecil apapun tuh nikmat, ingetin Allah yang kasih. Sekarang kita sehat nih. Coba kalau kita datang ke rumah sakit, waduh, kita akan syukur betapa nikmatnya sehat. Yang di rumah sakit, ya, yang kasusnya jantung, yang kasusnya ginjal, yang kasus berbagai macam kasus penyakit, kita diberikan sehat ya Allah. Alhamdulillah, itu ya. Alladzi afani, ya, yang telah memberikan aku sehat, ya. Nah itu supaya karena kenapa? Karena di sini dikatakan oleh Allah, ciri orang beriman adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi ciri orang beriman yang sempurna imannya, dia punya kecintaan yang sangat kepada Allah. Jadi kecintaan sangat betul kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena dia menghayati nikmat yang Allah berikan kepada dia begitu banyak. Sampai-sampai kita jangan tersyukur, ngitung aja gak sanggup. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah gak bakal dihitung. Nah, bila kita syukurin, aduh gak bisa kita. Makanya coba kita renungin tuh nikmat-nikmat Allah. Ya Allah, kalau kita mau renungin tuh nikmat-nikmat Allah, nikmat Islam aja kita ya. Nikmat Islam kalau kita mau renungin, ya Allah, betapa Allah baik banget sama kita. Allah takdirkan kita yang bukan siapa-siapa ini jadi orang Islam. Banyak orang-orang pintar nggak dikasih nikmat Islam Allah. Kalau kita ke universitas ya, Masya Allah, banyak guru-guru besar, ahli di bidang ekonom, ahli di bidang politik, ahli di bidang kedokteran, ahli di bidang hukum, ahli di bidang tata negara, ahli-ahli semua. Tapi kalau kita lihat agamanya bukan Islam ya Allah. Kita yang bukan ahli segala-galanya, bukan ahli ekonom, bukan ahli kedokteran, bukan ahli, tapi kita dikasih Islam ya Allah. Ternyata Islam ini nggak harus pintar, ya,
Jadi orang Islam ini nggak harus pinter. Ini Islam ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cintai kita, dipilih jadi orang Islam. Malah kalau kita di universitas yang kita lihat satpamnya jadi orang Islam. Sementara guru besar yang ngajar di fakultas ini, dosen ya non Muslim, bukan orang Islam. Itu nikmat itu orang Islam. Makanya bertahan. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati, jangan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Gitu ya. Allah katakan begitu. Ya, ini dikatakan oleh salatun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun man kunna fi wajada halawatal iman. Siapa orang 3 perkara yang memilikinya pasti merasakan manisnya iman. Jadi kalau kita pengen punya ibadah ini enak Pak, lezat itu ibadah itu ya minimal 3 perkara dah kelezatan. 1, lezat di saat sholat, nikmat sholat, nggak buru-buru gitu, nggak cepat-cepat sholat. Ya, dari satu rukun ke rukun yang lain benar-benar dihadirkan hatinya, dimaksimalkan melaksanakannya gitu. Baca Quran biar merasa nikmat, zikir kepada Allah biar merasa nikmat, itu namanya manisnya iman. Begitu terletak pada pelaksanaan amal minimal 3 perkara. Coba tanya hati kita, masing-masing kita punya hati, tanya gimana keadaan hati kita ketika kita sholat. Bete apa kagak? Apa nikmat? Aduh masih bete sholat. Kalau imamnya lama-lama, sholatnya panjang-panjang, nggak enak. Nah ini berarti belum menemukan manisnya iman. Orang kalau udah menemukan manisnya iman, imam baca sholat panjang, tasbih, sujud, rukunya lama, dia akan merasa enak. Atau baca Quran dah. Contoh kedua baca Quran, bisa nikmat ya kita baca Quran. Asik kita baca Quran, nggak mau berhenti itu. Kalau udah baca Quran nggak mau berhenti, nggak mau diganggu. Atau kita lagi zikir kepada Allah, enak nggak itu tanya? Itu kalau enak itu ada, berarti itu ada manisnya iman. Tapi kalau belum ada, belum ada tuh. Kalau zikir pengennya ngebut, kalau sholat pengennya ngebut, kalau baca Quran pengennya udahan. Belum menemukan manisnya iman. Gimana itu supaya dapat? Nabi katakan salasun man kunna fi wajada halawatal iman. 3 perkara siapa yang punya di antara 3 perkara ini pasti mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai kepada selain keduanya. Jadi kecintaan sama Allah ranking 1, cinta sama Rasulullah ranking 1. Itu yang pertama. Cinta Allah dan Rasulnya ditaruh di nomor 1 di hatinya. Jadi prioritas cinta bapak-bapak, kita kan cinta ya sama harta, cinta sama anak, cinta sama keluarga, punya terus. Tapi prioritas cinta kita paling tertinggi itu cinta kepada Allah dan Rasul. Gitu. Kenapa? Karena semua yang kita punya daripada ya nikmat-nikmat yang ini, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya harta, semuanya terbesar nikmat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pentingnya kita mengerti. Jadi kita kalau soal dohor nih, soal infrastruktur ada dorongan cinta itu beda ngerjainnya. Kayak kita gimana ya contohnya ya? Iya, di sini rata-rata bini cuma 1 semua ya, nggak ada yang punya 2 ya. Kalau punya bini 2 itu biasanya rasa cinta sama yang muda beda sama yang tua katanya saya bilang. Gitu. Jadi lebih semangat kepada yang muda, padahal sama-sama perempuan. Ya bini tua juga perempuan, bini muda juga perempuan, sama perempuannya, tapi dorongan semangat cintanya itu beda. Seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kan istrinya ada 9 ya. Waktu masih hidup ya, ada 9 istrinya. Ya, ketika 9-9-nya Nabi di hatinya merasa istri yang seperti roti yang lunak, roti yang nikmat adalah bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi katanya perbandingan Aisyah dengan istri-istri yang lain itu seperti perbandingan roti yang lezat dengan dibandingkan roti-roti biasa. Begitu.
ibadah minum. Kenapa? Ya karena ada semangat cinta. Begitulah kita kalau cinta kepada Allah, semangat zikirnya, semangat baca Qur'annya, semangat sholat 5 waktunya, bahkan bisa ditambah. Nggak puas dengan sholat 5 waktu, dia tambahkan qobliyahnya, ba'diyah. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman bersama Allah. Itu tanda menemukan manisnya iman gitu. Nah, kita teruskan. Jadi yang pertama itu ya, pengen dapetin nikmat iman itu ya harus cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana supaya hadir cinta kepada Allah? Ingetin nikmat-nikmatnya. Ya, karunia yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmatnya kita dikasih sehat ataupun diselamatkan kita dari bala bencana. Masya Allah. Kita bersyukur tinggal di Indonesia, ya Pak. Aman, damai Indonesia, meskipun hangat-hangat sedikit ya wajar ya kan? Iya. Tapi kalau kita saksikan negara-negara di luar sana Pak, Masya Allah, berapa ribu orang yang harus mengungsi, berapa ribu orang yang menjadi korban peperangan, istri meninggal, anak meninggal, ya di Banten dan sebagainya tidak aman. Anak-anak kita, istri kita aman. Kita ngantor, kita kerja, pulang pergi, kita pulang lihat wajah istri kita, wajah anak-anak kita. Masya Allah, nikmat besar. Kalau banyak mereka yang kerja, pergi, pulang nggak lihat lagi wajah anaknya, wajah istrinya meninggal. Wah, itu kita sering-sering merenung-renung, merenung-renung, memikir-mikir nikmat yang Allah berikan agar tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Bahkan Nabi beritahu, ahibbullah lima yaduzukum, cintailah Allah karena Allah yang telah memberikan nikmat kepada kalian daripada nikmat-nikmatnya. Jadi kita diberitakan sama Nabi, cintai Allah. Kenapa? Allah itu yang ngasih nikmat sama kalian. Ya, itu tadi itu ada doa wirdul latif yang kita baca, Allahumma ma asbaha bi min nikmatin au bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika. Ya Allah, tidaklah berpagi-pagi hari daripada nikmat yang aku terima ataupun orang lain, semua hakikatnya dari Allah. Dari Allah sebenarnya, Allah yang kasih. Tetangga kita punya nikmat, Allah yang kasih. Kita punya nikmat, Allah yang kasih. Itu kalau kita hayati doa ini nih, kita nggak akan dengki sama orang. Kenapa? Karena dia dapat juga dari Allah. Saya juga dapat dari semua pembagian Allah yang kasih, Allah yang atur semuanya. Makanya itu pagi-pagi kita udah dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tambah cinta. Allah nggak berhenti-berhentinya kasih nikmat sama kita. Makanya Allah panggil, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, kenapa kalian masih terpedaya oleh Allah yang Maha Dermawan? Allah yang udah baik banget, masih aja kamu durhakai. Apa sih, kurang apa Allah gitu? Kayak orang tua kaya kan anak jadi raja. Apa aja permintaan anak ya dibeli sama orang tuanya kaya, anaknya jadi raja. Tapi kadang-kadang tuh anak nggak tahu diri, udah dikasih apa aja, fasilitas, minta motor kasih, minta mobil kasih, minta ini kasih. Tapi kayaknya nggak ada syukurnya, nggak ada nurutnya tuh anak. Coba kalau kita bilang coba kamu bandingin kamu dengan anak-anak yang lain tuh, yang susah hidupnya, buru-buru mau punya motor, punya sepeda aja nggak punya. Coba kamu pikirin, anak tuh kebanyakan nikmat sampai lupa sama kebaikan orang tuanya. Dia sampai lupa dengan kebaikannya Allah. Allah udah baik banget, tapi ibadah masih ada tekanan, ibadah masih ada paksaan. Jangan dipaksa, jangan ditekan. Justru ibadah nikmati dia, nikmati kalau lagi sholat, nikmati kalau lagi zikir, nikmati berapa. Allah udah banyak banget kasih nikmat sama kita. Nah gitu. Jadi itu yang pertama, katanya cintai Allah karena Allah kasih nikmat kepada kita. Yang kedua, ahibbuni, cintai aku. Nabi perintahkan agar kita suruh mencintai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bihubbillah, dengan sebab Allah cinta saya. Ya Allah kan cinta banget sama Nabi Muhammad. Apa sih yang gak dikasih? Allah kasih Nabi Muhammad. Masya Allah, saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, makanya kita disuruh cintai aku. Bagaimana? Nggak jadi cintamu kepada Allah kalau kamu nggak cinta sama saya. Justru cinta kepada Allah
harus disertai cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita besok maulidan. Kenapa sih maulidan? Ya ingin tambah cinta sama Allah, sama Rasulullah, pengen tambah cinta. Emang bisa apa cinta sama Rasulullah dengan dengar? Bisa. Dulu sahabat-sahabat begitu. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya itu yang udah pada hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat ya menceritakan nama orang-orang Madinah tentang Nabi Muhammad, sehingga mereka cinta. Baru dengar ceritanya itu cinta. Nabi Muhammad begini akhlaknya, begini orangnya, begini keadaannya, sehingga orang-orang Madinah cinta. Begitu cinta, udah tertanam cinta, mereka datang Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah, disambut tuh. Tadi itu disambut dengan kata tala'al badru alaina min saniyatil wada. Tala'al badrunya telah datang, muncul apa badar. Badar itu bulan purnama. Jadi Nabi Muhammad itu nggak bisa disepertikan manusia lain. Ya, nggak kayak manusia Jazair yang ganteng-ganteng, manusia dari Turki yang nggak bisa. Jadi Nabi Muhammad hanya bisa disepertikan seperti bulan. Saking terangnya, sejuknya, indahnya dipandang. Makanya dibahasakan tola al badru alaina, telah datang bulan purnama di tengah-tengah kita. Dari mana datangnya? Min saniyatil wada, daripada lembah Saniyatil Wada. Nama lembah di Madinah namanya Saniyatil Wada. Apa tuh saya kata? Nama lembah yang angker. Jadi orang-orang Madinah tuh nggak mau lewat situ, takut, serem, gitu. Ibaratnya kalau zaman kita mungkin ya zaman dulu produk pucung masih banyak pun karet, banyak orang dibunuh-bunuhin gitu, banyak reman-remannya. Tapi Nabi Muhammad lihat mencontohkan kepada orang Madinah orang yang sosok gagah berani, sampai kita orang Madinah nggak berani lewat situ. Nabi muncul dari mana? Min Saniyatil Wada, dari lembah yang angker Nabi Muhammad muncul. Makanya kata orang Madinah, wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur. Ya, kenapa? Nabi Muhammad ada di kota Madinah. Mada'alillah tidak, selama orang yang mengajak kepada Allah masih ada, maka kita wajib bersyukur. Sampai sekarang masih banyak orang yang mengajak kita kepada Allah. Para ulama-ulama ngajak kita kepada Allah, maka wajib kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya Pak. Jadi itulah yang pertama, nilai tertinggi kita kepada Allah berkaitan dengan ibadah batin adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tuh nilai cinta Pak, walaupun ibadahnya sedikit bisa masukin ke surga bareng sama Nabi. Cinta tuh hebatnya cinta. Ya kan, kita sering dengar tuh ya, Nabi ketika khutbah ada yang bertanya, ya Muhammad mata sama. Muhammad, kapan kiamat datang? Nabi tanya, kamu persiapannya apa ngadepin kiamat? Kiamat itu urusan besar, kudu banyak persiapan. Kata dia, saya nggak punya banyak persiapan sholat, persiapan puasa nggak banyak. Tapi ini uhibbullah, saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasulullah SAW. Dengar begitu Nabi katakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Bayangin Pak. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kecintaan bisa menjadi sebab kita bergabung bersama Nabi di hari kiamat. Cinta itu. Orang-orang dulu itu Pak, ya Allah, orang-orang dulu tuh cintanya sama maulidan luar biasa. Tapi kalau dia punya pisang tuh, pisang nih gue jangan ditebang nih pisang. Buat apa? Buat muludan. Nanti gue kalau muludan, pisang pas mateng nih Rabiul Awal, gue mau bawa ke masjid buat muludan. Saking cintanya begitu. Sampai pisang kesayangannya, anak-anaknya bininya nggak boleh makan, jangan dimakan ya, jangan dipetik. Ini pisang buat muludan, ya Allah. Ayam jago dengerin nih, ayam jangan dipotong nih. Buat apa? Ntar buat muludan kita potong. Itu orang dulu tuh gitu. Didikan dari guru-gurunya begitu. Padahal orang dulu mah sembayangnya ya ala kadar, sembayangnya ala kadar, puasa ya ala kadar begitu. Tapi kecintaannya, didikan dari guru-gurunya begitu. Sampai punya makanan nggak boleh diganggu sama anak keluarganya. Buat apa? Nanti buat muludan. Nah, gitu.
kita ini mau muludan, ya. Nah ini bisa mencerminkan setinggi apa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Itu terkait erat dengan apa? Dengan sumbangsi, ya, dengan memotivasi, dengan apresiasi kita kepada acara maulid. Kenapa ini maulid bukan sembarangan, Pak? Ya Allah, urusan besar. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih mengatakan minimal, Pak, minimal orang yang senang muludan itu dikasih hadiah oleh Allah meninggalnya husnul khotimah. Lo minimal husnul khotimah paling mahal itu, tapi itu minimal katanya. Paling sedikit orang yang demen sama muludan itu dikasih hadiah Allah matinya pasti husnul. Ini jangan ngomong begini muludan mulu ya, musola muludan, masjid muludan, rumah muludan mulu. Jangan ngomong gitu, nggak apa. Saat ini kita muludan tiap waktu juga itu seharusnya menjadi kewajiban buat kita. Kenapa? Karena nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah dengan sebab dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad nggak lahir, kita nggak dapat nikmat iman, nggak dapat nikmat Islam, nggak kenal Quran, nggak kenal Allah. Itu semua kita dapat hidayah Allah berkat dengan sebab Nabi kita Muhammad. Bahkan Pak, pengampunan dosa kita aja, dosa kita nih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu dengan sebab wasilah terbesarnya adalah Nabi kita Muhammad. Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad, ya Allah, ampunilah dosa saya dengan keberkahan Nabi yang memberikan petunjuk, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi Adam aja, Pak, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah dengan sebab menyebut nama Nabi Muhammad. Tadinya Nabi Muhammad cuma Nabi Adam tadi ngomong gini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. 40 tahun ngomong begitu, belum dapat jawaban. Tapi begitu Nabi Adam bilang, ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, ampunilah kesalahan dan dosa saya. Maka dari situ Allah tanya, kamu tahu dari mana nama itu? Saya tahu dari Arsy. Nama itu disandingkan dengan namamu. Kalimat la ilaha illallah disandingkan dengan Muhammadur Rasulullah. Berarti nama Muhammad itu mulia. Maka saya gunakan nama itu. Ampuni dosa-dosa saya Allah. Maka Allah terima taubatnya Nabi Adam lantaran menyebut nama Nabi Muhammad. Kita juga begitu, Pak. Ya, kita ini banyak dosa. Ya, kita banyak dosa. Bagaimana cara solusinya biar diambil dosa? Banyakin aja sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu masya Allah pengampunan dosa. Siapa orang yang baca sholawat 1 kali, Allah kasih 10 rahmat. Itu rahmat kan bisa pengampunan dosa. Makanya paling cepat kita, Pak. Kalau dosa kita pengen diampuni, sholawat paling cepat. Bahkan mengalahkan istighfar. Kita ngomong sebenarnya Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Istighfar toh. Itu kadang-kadang belum tahu kita diampuni apa enggak. Tapi kalau kita sandingkan dengan Nabi, Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad, ya Allah. Dengan menyebut nama Muhammad bisa jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peringatan Maulid bisa mengantarkan kita mendapatkan husnul khotimah. Dihantarkan kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna cinta itu apa? Di sini dikatakan wa manal hubbullah, makna cinta mailun wa ta'alluqun wa ta'alluhun yajluk abdu fi qalbi ila dzalikal janan aqsarafi. Jadi yang namanya cinta itu kecenderungan hati kita lebih kepada Allah Ta'ala. Ada ta'alluq, ada kecenderungan, ada mengadu mengeluh hanya kepada Allah. Itu namanya bukti cinta. Jadi mana itu kecenderungan kepada yang dicintai. Karena cintanya kepada Allah, ya dia ngadunya hanya kepada Allah. Dia minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Kemudian dikatakan di sini dan dia puncak kepada pengagungan, sampai kepada yang diagungkan Allah, yang diagungkan syiar-syiar agama Allah. Itu tanda orang cinta. La yusallu qadar tasbih, ya. Wa la yusallu min waham ta'ala. Dan semuanya itu ya tentunya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala
disertai dengan melaksanakan ibadah yang maksimal, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat amalan cinta ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa orang yang mencintai Allah akan diberikan cita rasa dalam ibadah. Jadi ibadahnya punya cita rasa, nikmat itu. Jadi jangan ibadah itu cuma sekedar hitungan tasbih, zikir, tapi artinya nggak nyetrum, malah jadi beban berat. Jangan, itu namanya nggak cinta. Jadi kalau dorongan cinta itu diresapi itu ibadah, diresapi, dihayati, dinikmati itu ibadah kepada Allah. Itu punya rasa cinta. Makanya sering-sering kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqni hubbak, ya. Itu doa Nabi itu. Allahumma rzuqni hubbak. Ya Allah, berikan kepadaku rizki bisa mencintaimu. Jadi rezeki bukan panjang umur, bukan duit aja Pak. Termasuk rezeki adalah bisa di hati ini punya cinta kepada Allah. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni hubbaka. Hubbaka. Allahumma rzuqni hubbaka. Kalau kita dalam sujud, misal sholat kita sujud, kita apa yang kita minta paling penting dalam hidup, minta Allah warzuqni hubbak, ya Allah kasih rezeki biar bisa cinta kepada. Kalau kita kan cinta kita kepada perempuan, cinta kita kepada harta benda, cinta kita kepada dunia, kan gitu ya. Itu mah otomatis memang nggak pakai diajarin. Yang perlu diajarin, yang perlu dididik, bagaimana menanamkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kalau yang cinta kepada dunia maka agak perlu diajarin. Kayak anak-anak kita masih kecil-kecil banget, bayi baru umur setahun kali mah, apa 2 tahun, apa sebulan kali, udah pada bener-bener HP. Bocah kalau yang klenger kasih ke HP, anteng banget langsung tuh ya. Itu mah agak perlu diajarin. Udah jadi watak manusia begitu, kecenderungan kepada perkakas dunia. Tapi bagaimana cara mendidik hati kita biar cinta kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita rayakan hari cinta bersama kita nanti pada saat kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad. Mari kita jadi panitia penuh semangat, ya, menjadi pelayan tamu-tamu yang bakal datang. Kita layani mereka. Begitu. Mari kita yang masak dengan penuh cinta. Mari kita jadi panitia kita. Mari kita pusing mikirin biaya maulid, pikiran pusing karena dasarnya cinta. Begitu. Semuanya prioritasnya karena cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa rayakan hari raya cinta kita teruntuk Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan mudah-mudahan hari raya cinta yang kita laksanakan akan membuahkan hari-hari kita, waktu-waktu kita, setiap harinya, setiap waktunya, agar kita terus cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi